kasih ya, bahwa saya akan membaca, berarti kan baris pertama ini, PKP kita itu maksimal kan 4 baris, karena dia tarifnya ada 4, ya kan? Tarifnya ada 4. Nah, berarti di sini intinya adalah di bagian PKP ini. Ya. Jadi saya harus mendetailkan PKP-nya sesuai dengan jumlah PKP yang ada di atas ini. Ya, jumlah PKP yang ada di, kalau punya saya B7. Nah, PKP di pembuktian baris pertama berarti di sini maksimal 50 juta pasti. Ya. Berarti dia logikanya akan terisi, misal PKP-nya di sini, seandainya PKP-nya di sini kecil atau sama dengan 50 juta, berarti isinya di baris ini, di PKP yang pertama adalah sama dengan nilai PKP yang di sini. Berarti logika saya adalah jika PKP di B7 ini kecil atau sama dengan 50 juta, berarti isi di A12, di PKP A12 itu sama dengan yang ada di B7 atau PKP-nya. Itu logika yang pertama. Jadi kalau kecil atau sama dengan 50 juta. Kalau enggak bagaimana? Kalau enggak berarti logikanya hanya dua kan ya. Kalau kecil maka sama dengan PKP. Kalau tidak berarti, kalau tidak itu maksudnya tidak kecil atau sama dengan 50 juta berarti pasti lebih besar. Kalau lebih besar berarti maksimal di sini hanya boleh 50 juta. Berarti saya bilang kalau tidak, berarti jika tidak di rumus if-nya itu, maka isinya 50 juta. Ya, jadi kalau saya perlihatkan rumus saya, ya, ini kalau kosong maka kosong ini abaikan saja, yang awal ini diabaikan, ya, mulai dari sini. Ya. Jadi jika B7-nya kecil sama dengan B2, B2 itu maksud saya adalah 50 juta, ya. Jadi rekan-rekan boleh juga tulis di sini 50 juta, gitu ya, nggak masalah. Maka saya bilang B7 berarti sama dengan PKP tadi ya, B7 itu. Kalau enggak berarti sama dengan B2 yaitu 50 juta karena pasti lebih besar dari 50 juta. Sedangkan di sini hanya maksimal 50 juta. Begitu Maulana. Ya. Nah, logika yang kedua berarti sama Maulana, ya. Maksudnya logika yang sama dipakai tetapi tentu levelnya berbeda. Kalau logika yang untuk baris kedua berarti kalau PKP-nya ini berikutnya adalah dia kalau kecil dari 50 juta berarti pasti kosong di sini karena sudah terakomodir di PKP yang pertama. Jadi kalau baris kedua ini hanya kalau dia terisi kalau PKP yang di P7 ini lebih besar daripada 50 juta. Dia pasti hanya terisi kalau itu, ya. Berarti saya kasih kondisinya dulu. Yang pertama saya kasih tahu kalau dia kecil dari 50 juta PKP-nya atau sama dengan 50 juta, maka A13-nya ini kosong. Pasti ya kan? Terus berikutnya kalau PKP-nya lebih kecil daripada 250 juta. Ingat kemarin saya ajarkan logika di dalam Excel dia berurut ya. Kalau kita sudah kasih tahu yang 50 juta, maka berikutnya kita kasih tahu kecil dari 250 juta, dia akan berhenti di 50 juta. Ya. Berarti saya buat logikanya lagi, kalau kecil dari 250 bagaimana? Berarti sama dengan PKP ini dikurangi dengan 50 juta. Ya, jadi kalau saya mau lihatkan rumusnya, ya, sama dengan 50 juta. Ya, rumusnya mulai dari sini ya. Oke. Ini kosong ini ya. Kalau dia kecil dari 50 juta maka kosong. Jika kecil sama dengan 250 juta maka apa? Berarti PKP kurangi dengan 50 juta. Kalau enggak pasti lebih besar. Lebih besar dari apa? Dari 250 juta. Kalau lebih besar dari 250 juta, isinya maksimal hanya 200 juta. Berarti 200 juta saya dapatkan dari mana? Dari B3 kurang B2. B3 kurang B2 itu 250 kurang 50. Boleh Pak tulis langsung 200 juta? Boleh juga ya, asalkan sudah paham logikanya. Itu yang penting. Ya. Oke, itu mungkin Maulana logika ke bawahnya sama ya, dengan logika yang sama. Oke.